Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolik, NIM saya 2510 91 9080. Prodi saya Sistem Komputer. Dosen pengampu Pak Irfan Fatoni, Skom Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan Microsoft Excel ya teman-teman. Oke. Sini tampilan pertama Microsoft Excel. Apa sih Microsoft Excel itu? Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam membentuk tabel atau spreadsheet. Oke, untuk pertama, apa sih langkah-langkah buat membuka Excel? Langkah-langkahnya yaitu membuka Microsoft Excel. Pertama, tekan ikon start pada pojok kiri bawah. Kedua, pilih All Program. 3, selanjutnya arahkan pada folder Microsoft Office. Dan keempat, lalu pilih aplikasi Microsoft Excel ya. Oke, tampilannya gimana sih? Ini tampilannya langkah-langkah membuka Excel ya, seperti gambar ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kalau kita sudah membuka Microsoft Excel, ini tampilannya teman-teman. Di sini ada Office button, Quick Access, menu bar, title bar, toolbar, tombol ukuran, nama box, sel aktif, baris, insert, formula bar, tampilan layar, zoom, kolom, verifikasi, scroll bar, dan lain-lainnya teman ya. Oke, setelah itu setelah membuka Microsoft Excel ya teman-teman, ini itu tampilannya. Dan ini penjelasan menu Microsoft Excel ya teman-teman. Dari ini yang tadi, ini merupakan penjelasan menu dalam Excel ya teman-teman. Oke, ikon yang pertama, ikon button Office bulat. Fungsinya untuk menampilkan menu-menu utama seperti terdiri atas perintah save, open, new, print, close ya teman-teman. Selanjutnya QAT ya teman-teman, atau Quick Access Toolbar. Fungsinya untuk apa sih teman-teman? Tombol yang biasa kita gunakan untuk save atau undo dan render ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu menu bar. Menu bar itu fungsinya untuk tidak jauh berbeda dengan yang ada di Microsoft Word ya teman-teman. Menu bar pada Microsoft Excel terdiri dari beberapa menu, yaitu home, insert, formula, dan lain-lainnya teman-teman. Oke, selanjutnya title bar ya teman-teman. Title bar ini untuk pemberian judul pada dokumen yang ada di dalam Microsoft Excel ya teman-teman. Selanjutnya toolbar. Toolbar ini untuk perintah sesuai dengan ikonnya dan banyak macamnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu menu kolom. Kolom terdiri dari A sampai Z ke sebelah kanan atau kiri ya teman-teman. Oke, selanjutnya menu baris. Baris dari 1 sampai 9000 ya teman-teman. Oke, selanjutnya menu yang selanjutnya yaitu tab worksheet ya teman-teman. Tab worksheet ini untuk lembar kerja Microsoft Excel. Biasanya terdapat 3 set ya teman-teman. Oke, selanjutnya insert worksheet ya teman-teman, untuk menambahkan lembar kerja baru. Oke, selanjutnya status bar.
Status bar ini untuk pemberitahuan tentang status lembar kerja saat ini. Jadi Microsoft itu kegunaannya banyak teman-teman. Oke, dokumen area, lembar kerja fungsinya ya, lembar kerja Microsoft Office Excel. Oke, horizontal scrollbar fungsinya untuk geser layar ke kiri atau ke kanan. Oke, vertical scrollbar fungsinya untuk geser layar ke atas atau ke bawah. Oke, selanjutnya tampilan layar. Tampilan layar ini untuk fungsinya preview layar, dapat menghilangkan garis blur ya teman-teman. Selanjutnya zoom. Zoom ini untuk menampilkan ukuran layar, biasa menjadi 50%, 75%, 100% dan sebagainya ya teman-teman. Oke, selanjutnya tombol ukuran. Untuk Microsoft Excel di sini tombol ukuran jendela Windows untuk membesar, memperbesar maksimal atau memperkecil minimal, dan sesuai keinginan kita ya teman-teman. Apakah kita ingin memperbesar atau ingin memperkecil? Oke, untuk nama box di sini fungsinya penamaan sel yang sedang aktif sesuai dengan kursor ya teman-teman. Selanjutnya formula bar. Formula bar fungsinya untuk perumusan atau pembuatan formula ya teman-teman. Selanjutnya menu sel aktif. Sel aktif ini fungsinya untuk posisi kursor pada saat ini ya teman-teman. Ini merupakan gambar menu yang ada di dalam Microsoft Excel ya teman-teman. Sini ada home, insert sebagai layout. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya ini merupakan tentang title bar ya teman-teman. Ini title bar ini pertama kali membuka atau membuat dokumen Microsoft Excel, maka kita akan diberi namakan default seperti berikut ya teman-teman. Kalau kita pertama kali membuka atau membuat dokumen, maka ini tampilan untuk memberikan nama ya teman-teman. Oke, selanjutnya Windows. Nah, yang ada di gambar ini minus untuk minimize Microsoft Office Excel, kotak-kotak untuk membesarkan atau mengecilkan lembar kerja Microsoft Excel, tombol X merah untuk menutup lembar kerja Microsoft Excel. Yang saya sebutkan tadi ini ada ya di gambar ini teman-teman. Minus untuk meminimum Microsoft Excel, kotak-kotak ini untuk membesarkan atau mengecilkan lembar kerja Microsoft Excel, dan sedangkan tombol X untuk menutup lembar kerja Microsoft Excel ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ribbon. Ribbon ini gambarnya ya teman-teman. Ribbon ini tidak terlalu jauh berbeda dengan Microsoft Office Word. Tombol ini memberikan kemudahan kepada user dalam melakukan pengeditan atau pembuatan dokumen Microsoft Excel. Di sini merupakan tampilan atau gambar ribbonnya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu terdapat beberapa menu ribbon. Nah, ini fitur-fitur yang ada di ribbon ya teman-teman. Oke, ini terdapat yang ada di beberapa menu ribbon seperti home, insert sebagai layout, formulas, data, review, view ya teman-teman. Oke, setelah itu setiap menu ribbon mempunyai semacam grup ya teman-teman sendiri. Contohnya pada menu home terdapat grup clipboard, font, alignment, number, stylist, class, editing. Kalau kita mengklik menu home, maka banyak ya ini terdapat
grupnya ya teman-teman. Selanjutnya kalau kita mengklik segitiga pada pojok kanan bawah grup ya teman-teman, ini untuk menampilkan detail editing pada menu tersebut teman-teman. Ini ya segitiga pada pojok kanan bawah, simbol. Selanjutnya ini ya teman-teman, ada pada Microsoft Excel terdapat juga mini toolbar yang bisa kita akses. Nah, berikut ini tampilannya dalam menu mini toolbar ya teman-teman. Ini ya. Oke. Selanjutnya di sini ada bagian group ribbon home. Ini merupakan tampilan group ribbon home ya teman-teman. Dan di bawahnya yaitu group insert. Nah, ini merupakan group insert ya teman-teman. Kalau kita klik insert, maka grupnya seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya sama juga ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu Microsoft Office Excel, formula pada Microsoft Office Excel ya teman-teman. Di sini formula dasar dalam Microsoft Excel, ada rumus ya. Di sini rumusnya ada reg, leave, mid, upper, lower, proper, if. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, setiap bagian rumus ada fungsinya teman-teman. Seperti reg, fungsinya untuk pengambilan karakter dari sebelah kanan ya teman-teman. Oke, untuk leave ini mengambil karakter dari sebelah kiri ya teman-teman. Nah, sedangkan mid ini untuk pilih beberapa karakter dari tengah ya. Selanjutnya upper ini untuk memperbesar semua ya, untuk mengubah tulisan menjadi besar semua. Sedangkan lower untuk mengubah tulisan menjadi kecil semua. Dan sedangkan proper ini untuk mengubah tulisan pertama menjadi kapital. Nah, sedangkan if ini untuk pilihan percabangan seperti berhasil atau gagal ya teman-teman. Oke, kalau kita sudah memahami fungsi dari rumus reg, leave, mid, upper, lower, proper, if, berarti kita tinggal menerapkan saja ya teman-teman. Untuk menggunakan rumus if sama di sini keterangannya nilai lebih dari atau sama dengan 90 lulus atau belum lulus. Oke, langsung saja kita gunakan rumus if. Oke, terus klik B2, setelah itu lebih dari, oke, sama dengan 60 ya teman-teman. Oke, koma, kasih keterangan lulus, koma, tidak lulus. Oke, setelah itu kita tutup. Tampilannya sudah begini, kita dari enter ya teman-teman. Oke, maka hasilnya seperti ini, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, untuk ini gunakan rumus if dengan leave ya teman-teman, karena mengambil angka dari sebelah kiri. Oke, ini fungsi dengan koma 3 karena mengambil angka dari sebelah kiri. Oke, 001 keterangannya buah. Oke, koma lagi. Oke,
keterangan. Keterangannya sini sayur. Oke, gunakan lagi seperti yang tadi ya teman-teman. Oke, 003. Ini keterangannya protein. Oke, yaitu kita hitung 1 2 3 15 ini 3 1 2 3. Nah, setelah itu kita enter. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Untuk rumus mid ya kita gunakan if dengan mid ya teman-teman. Mid ini mengambil angka dari tengah ya teman-teman. Oke, kita blok ininya B2 ya, koma, lalu titik 1 karena mengambil angka dari tengah ya teman-teman. Oke, kita tutup, kita kasih keterangan 1. Oke, keterangannya bunga. Oke, sini kita blok aja biar mengurangi waktu ya teman-teman. Oke, tinggal ubah ininya aja ya teman-teman. Sesuai dengan keterangannya ya teman-teman. Oke, kita blok lagi. Oke, ubah ini aja ya teman-teman. Oke, protein di sininya. Oke, kita tinggal hitung belas kurungnya berapa, 1 2 3. Kita belas kurung 3 1 2 3 ya, kita tinggal enter ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Oke, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, untuk rumus right ya, kita gunakan if right teman-teman. Kayak gini karena mengambil angka dari sebelah kanannya teman-teman. Oke, pertama ini lalu koma, mengambil angka dari sebelah kanan 1 2 3. Oke, ganti juga. Oke, kasih keterangan VRT koma buah ya teman-teman. Oke, koma lagi. Oke, setelah itu kita blok biar cepet teman-teman. Oke, kita ubah ini SAR, ini ubah lagi sayur. Oke, koma di sini, kita blok lagi. Oke, tempel di sini ya teman-teman. Oke, kita ubah ininya PRT, ini ya proteinnya teman-teman. Lalu kita hitung belas kurungnya ada berapa, 1 2 3. Oke, kita belas kurung 3 1 2 3. Kita tinggal enter. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, sesuai dengan keterangannya teman-teman. Selanjutnya Microsoft Office Excel ya, dasar-dasar
yang ada dalam Microsoft Excel ya teman-teman. Oke, di sini lookup. Lookup ini untuk formula atau rumus. Lookup itu sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja, ya, di mana lookup ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, ya, accounting, tax, dan juga departemen lainnya. Formula lookup dapat digunakan menjadi beberapa bagian, seperti mencari data ke samping atau mencari data ke bawah, ya teman-teman. Jadi lookup ini untuk mencari data ke samping, singkatnya ya teman-teman, atau mencari data ke bawah. Oke, selanjutnya ada VLOOKUP ya teman-teman. VLOOKUP ini sangat penting juga ya teman-teman, atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja. Nah, VLOOKUP ini dapat digunakan menjadi beberapa bagian, seperti mencari data ke samping atau mencari data ke bawah, ya teman-teman. Jadi lookup sama VLOOKUP itu sama ya teman-teman. Oke, sini VLOOKUP itu vertical lookup ya teman-teman, ya, sesuai dengan judulnya. VLOOKUP atau vertical lookup merupakan pencarian data secara vertikal atau secara ke samping. Contoh rumusnya ya teman-teman, kalau kita menggunakan rumus VLOOKUP itu ada keterangannya atau disebut logikanya. Di sini sel master, selanjutnya master table, kolom beberapa yang akan kita ambil. Ada true atau false, biasanya 1 atau 0 ya teman-teman. Nah, jadi di mana sel master ini adalah data yang judulnya sama dengan tabel master ya teman-teman. Oke, untuk master table, master table ini untuk yang kita buat sebelumnya atau datanya original. Nah, selanjutnya kolom. Nah, kolom ini kita akan mengambil kolom yang berapa dari data utama ya teman-teman. Selanjutnya penyelesaian true atau false untuk memastikan data tersebut benar, biasanya bernilai 0 ya teman-teman. Oke, di sini keterangannya, rumusnya teman-teman. Kalau kita tidak sesuai dengan master table, kolom beberapa yang kita ambil atau true false ini tidak sesuai dengan logiknya, maka menghasilkan rumusnya tidak jadi atau salah ya teman-teman. Oke, selanjutnya lookup ya teman-teman. Nah, lookup ini berbeda dengan VLOOKUP. Kalau lookup merupakan horizontal lookup ya teman-teman, dimana kita mencari data ke bawah. Contohnya seperti di bawah ini ya teman-teman. Ini ya, mencari data ke bawah ini. Oke, data-datanya tersusun ke samping kanan ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ya teman-teman. Pada data ini kita mencoba menggunakan contoh perhitungan pojok. Nah, jadi ini namanya nomor baris 1 dan ini nomor baris 2. Contoh penulisan formula atau rumus lookup. Lookup ini data acuan, tabel master, nomor baris. Misalnya di sini ya teman-teman. Nah, dari data gambar tersebut
Bagaimana cara kita mengetahui hasil penjualan soto ayam pada bulan Mei? Kita dapat menggunakan formulator rumus sebagai lookup ya teman-teman. Nah, berikut ini merupakan rumus menggunakan rumus lookup ya. Nah, jadi C14, C4, P11, koma 6 dan penyelesaian true atau palsu ya teman-teman. Oke, di sini C14 adalah acuan atau sel kunci yang akan digunakan. Ini merupakan ya, ini ya teman-teman. Oke. Setelah itu C4 sampai F11 master table data yang telah ada, rumus-rumus Excel. Sini soalnya isi kolom pokok berdasarkan pendidikan dari tabel yang ada pada data set data. Oke. Pertama di sini yang kosong ada pokok, tunjangan, uang makan, total gaji, pajak, gaji setelah pajak, terus potongan disiplin, terus potongan waktu kerja. Oke. Di sini pertama kita akan mengisi pokok, gaji pokok ya. Di sini keterangan soalnya, isi kolom pokok berdasarkan pendidikan dari tabel gaji yang ada di set data. Kita buka datanya dulu. Set data berarti ini tabel gaji pokok pendidikan SMA D1 S2 S1, ini udah ada keterangannya di tabel gaji. Berarti kita tinggal menggunakan rumusnya. Di sini berarti kita menggunakan rumus lookup ya teman-teman, karena mengambil data dari vertikal ya teman-teman. Oke, VLOOKUP. Oke, pertama di sini ada lookup, keterangannya lookup value, tabula array, call, index 6, terus rangnya lookup. Pertama di sini keterangan lookup, berarti kita mengambil di sini keterangan soalnya isi kolom pokok berdasarkan pendidikan. Berarti kita ini ya teman-teman, kita ambil C7 pendidikan. Setelah itu kita titik koma. Titik koma. Setelah itu kita masuk ke tabel array. Tabel arraynya ada di data ya teman-teman. Oke, berarti kita tinggal ini blok dari tabel gaji sampai ke S2, karena di sini rumusnya vertikal ya teman-teman. Kita tinggal kunci F2 nya supaya tidak ditariknya, tidak acak-acakannya teman-teman, tidak berantakan. Oke, setelah itu kita di sini keterangan tabel array, titik koma. Oke, di sini keterangannya mengisi gaji pokok. Gaji pokok itu ada di kolom berapa ya teman-teman? Hitung dari sebelah kiri. Ini pendidikan kolom 1, pokok kolom 2, berarti kita isi 2. Setelah itu setelah number, ini keterangan call index number. Setelah itu titik koma teman-teman. Setelah itu setelah titik koma berarti run off ya teman-teman. Untuk penyelesaian akhir bisa ketik palsu ataupun 0. Sini saya ketik 0. Setelah itu setelah penyelesaian baru kita ini
Pak, tutup kurung. Oke, setelah ini berarti udah selesai. Kita lihat di Excel testnya apakah berhasil ya teman-teman. Oke, di sini udah tampil gaji pokoknya ya teman-teman. Kita tinggal tarik ke bawah. Oke, maka tampilannya seperti ini, cocok sama data ininya teman-teman. Oke, di sini kita lihat soalnya dulu. Pajak, isu kolom pajak dengan jumlah nilai pajak berdasarkan pendidikan yang didapatkan dari tabel pajak. Oke, berdasarkan pendidikan. Pertama di sini karena soalnya berdasarkan pendidikan yang didapatkan dari tabel pajak ya teman-teman. Kita lihat dulu tabel pajaknya sini ya, tabel pajak. Oke, pendidikannya SMA D1 S2. Oke, berarti kita mengambil datanya secara horizontal. Berarti kita menggunakan rumus lookup ya teman-teman. Oke, berarti berdasarkan pendidikan kita blok C1 C7. Oke, kita kunci titik koma, sama juga keterangannya kita ke tabel array itu data ya teman-teman. Oke, secara horizontal ya teman-teman. Kalau vertikal itu di blok semua, ini mas secara horizontal berarti baris ya. Kalau vertikal itu kolom, kalau horizontal itu baris, secara baris. Oke, kita kunci ya teman-teman. Oke, titik koma. Sesuai ini kita ingin menampilkan pajak. Pajak itu ada di baris berapa? Berarti baris pertama ada di pendidikan, ini baris ya teman-teman. Baris kedua ada di pajak. Kalau vertikal itu kolom, lookup itu horizontal ya. Oke, dari 2 koma, penyelesaian 0. Oke, kita tinggal lihat apakah di oke. Sesuai ya teman-teman, sesuai ada yang di data. Oke.